Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang produk BMT dan manajemen pengelolaannya. Untuk itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Umi Latifatul Akmila dengan NIM 073. Yang kedua, Faiza Nur Aini dengan NIM 074. Dan istrinya Diva Ulia dengan NIM 075. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, secara makro, bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat. Artinya, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan, mereka dapat melakukan akses ekonomi. Yang kedua, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Artinya, untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Artinya, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana biaya, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Yang terakhir yaitu terjadinya distribusi pendapatan. Artinya, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja. Berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Sedangkan secara mikro bertujuan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, upaya mengoptimalkan laba. Artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba usaha. Yang kedua, upaya meminimalkan risiko. Artinya, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, pemberdayagunaan sumber ekonomi. Artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya moral. Yang terakhir yaitu penyaluran kelebihan dana. Artinya, dalam kehidupan masyarakat, ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Luas, ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kemudian untuk meningkatkan daya guna barang sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan semangat usaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan terdiri dari 5. Yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat risiko, dan yang terakhir yaitu balas jasa. Kepercayaan sendiri merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan, baik berupa uang, barang ataupun jasa, benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Yang kedua kesepakatan, yaitu di samping unsur percaya, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian barang yang telah disepakati. Prinsip-prinsip pembiayaan. Ada 5 prinsip pembiayaan yang biasa disebut dengan 5C. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, kapital. Yang keempat, condition. Yang kelima, collateral. Karakter sendiri merupakan sifat atau watak seseorang. Maksudnya, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Kemudian capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Yang ketiga kapital sendiri merupakan model penggunaan, apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan rugi laba yang disajikan. Yang keempat, condition adalah penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.
sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. Yang terakhir yaitu kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Bukan dengan analisis 7P, antara lain personality, party, purpose, prospect, payment, probabilitas, dan protection. Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya. Kemudian party yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan model, loyalitas, serta karakternya. Kemudian yang ketiga purpose, ketiga sih. Lalu ada purpose. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Prospek yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Kemudian payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Probabilitas yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah profitabilitas yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode, apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Yang terakhir yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nur Aini, NIM 2020310074. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja, 5 yaitu jenis-jenis pembiayaan. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. 2. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Ketiga, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Dan terakhir, pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Yang keenam, yaitu prosedur pengajuan pembiayaan. Ada 9. Yang pertama, berkas-berkas. Kemudian penyelidikan berkas pinjaman. Selanjutnya, wawancara 1. Dan keempat, on the spot. Kelima, wawancara 2. Keenam, keputusan pembiayaan. Ketujuh, penandatanganan akta pembiayaan. 8, realisasi pembiayaan. Dan ke-9, yaitu penyaluran atau penarikan dana. Materi ke-7, pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, dan kedua yaitu faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri, terdapat beberapa, yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Ketiga, kesalahan setting fasilitas pembiayaan. Keempat, perhitungan model kerja Perhitungan model kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
Kelima, proyeksi penjualan terlalu otomatis. Dan keenam yaitu proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter nasabah tidak amanah, melakukan side streaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, kemudian usaha yang dijalankan relatif baru. Kelima, bidang usaha nasabah telah jenuh, kemudian tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. Selanjutnya, meninggalnya key person. Kedelapan, perselisihan sesama direksi. 9, terjadinya bencana alam. Dan terakhir, adanya kebijakan pemerintah. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itriana Diva Ulia dengan NIM 2020310075. Di sini saya akan mempresentasikan dari produk BMT. Yang pertama yakni penghimpunan dana. Menurut Ridwan, penghimpunan dana pada BMT dibagi menjadi dua prinsip. Simpanan berdasarkan prinsip wadiah, yaitu ada wadiah yat amanah dan wadiah yat dhammah. Yang dimaksud dari simpan berdasarkan prinsip wadiah yaitu akad penitipan uang atau barang pada BMT. Dengan demikian, BMT berkewajiban merawat dan menjaga barang tersebut dengan baik, serta mengembalikannya saat penitipan menghendaki. Yang yaitu ada wadiah yat amanah. Yang dimaksud wadiah yat amanah yaitu titipan uang atau barang yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak penyimpan dan harus dijaga karena telah diberikan kepercayaan. Yang kedua yaitu wadiah yat dhammah, yaitu titipan di mana penyimpan bertanggung jawab atas kerusakannya maupun kehilangan atas uang atau barang titipan dikarenakan penyimpan dibolehkan untuk memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Menurut Yunus, penyaluran dana pada BMT dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan bai bitsaman ajil, pembiayaan al-qardh hasan. Yang dimaksud pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT kepada anggota, di mana pemilik modal mempercayakan modal dikelola oleh pengelola modal. Yang kedua yakni pembiayaan musyarakah. Yang dimaksud pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan modal kerja antara BMT dengan anggota, di mana kedua belah pihak saling menyertakan modal. Yang ketiga yakni pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota, di mana BMT bertindak sebagai penjual, anggota bertindak sebagai pembeli, dan harga jual dari bank pada anggota ialah harga jual dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat akad. Yang keempat yakni pembiayaan bai bitsaman ajil, yaitu pembiayaan yang disepakati antara anggota dengan BMT, di mana BMT menyediakan dana untuk usaha anggota dan pembelian barang modal atau untuk sebuah investasi, yang kemudian proses pembiayaannya dilakukan secara tangguh dan cicilan. Yang terakhir yakni pembiayaan al-qardhul hasan, yaitu perjanjian antara BMT dengan anggota, di mana BMT akan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan yang dananya bersumber dari infak atau sedekah. Selanjutnya yakni ada akad dalam BMT, yaitu macam-macamnya seperti akad jual beli, di mana ada jenis-jenisnya yaitu ada murahabah, salam, dan istihna. Yang kedua ada akad bagi hasil. Akad bagi hasil menggunakan bagi hasil pada Baitul Mal atau BMT
dapat digunakan pada penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang ketiga yakni akad sewa menyewa. Pada Baitul Mal BMT atau akad sewa menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah mutahiyah bit tamlik. Yang terakhir yakni pinjam meminjam yang bersifat sosial. Pada Baitul Mal wa Tamlik atau BMT, transaksi pinjam meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qard, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.